Coca-Cola dan Pepsi dikenal sebagai rajanya soda. Keduanya memiliki strategi marketing yang cukup kompetitif dan terbilang kasar saat melakukan hal ini. Bagaimana keduanya melakukan hal tersebut? Jika disuruh untuk menyebutkan brand minuman bersoda, bayangan kita pasti langsung tertuju pada Coca-Cola dan Pepsi, dua brand besar dunia yang bersaing produksi minuman bersoda. Dua brand ini memang bersaing untuk menunjukkan siapa yang terbaik dengan berbagai cara. Salah satunya dengan membayar bintang untuk menjadi model iklannya. Nama besar seperti Beyoncé, Taylor Swift, Lionel Messi, dan LeBron James hanya segelintir nama yang menjadi bintang iklan di antara bintang-bintang besar lainnya. Lalu, seperti apa awal dari persaingan dua brand besar ini terjadi? The Coca-Cola Company didirikan pada tahun 1892, sementara PepsiCo baru berdiri sebagai perusahaan pada tahun 1965. Sebelum menjadi perusahaan, PepsiCo telah memiliki sebuah brand bernama Brand's Drink pada tahun 1893 sebelum berganti nama menjadi Pepsi-Cola pada tahun 1898. Awal berdirinya Coca-Cola sebenarnya bertujuan untuk membuat obat, berbeda dengan Pepsi yang memang bertujuan untuk membuat minuman ringan. Pada tahun 1903, Coca-Cola menghilangkan kandungan kokain di dalam produknya untuk kemudian beralih haluan menjadi minuman ringan. Sementara Pepsi mengambil namanya dari asal kata pepsis atau pepsin, yang dalam bahasa Yunani berarti pencernaan. Disinilah awal mula terjadinya persaingan. Pepsi dituduh sebagai produk minuman ringan yang meniru Coca-Cola. Di awal Perang Dunia Kedua, Robert Winship Woodruff selaku presiden The Coca-Cola Company Woodruff kala itu merasa terancam karena kebijaksanaan pembatasan gula oleh pemerintah Amerika Serikat. Woodruff bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat bahwa Coca-Cola adalah produk yang dibutuhkan di masa perang. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Coca-Cola dianggap sebagai pemenang karena kedekatannya dengan pemerintah Amerika Serikat. Situasi ini tentunya menunjukkan bahwa Pepsi kalah dekat dengan pemerintah. Namun tidak sampai di situ saja. Pepsi menggunakan metode marketing yang berbeda dengan Coca-Cola. Pepsi mengandalkan layanan iklan di TV untuk menarik pangsa pasar yang lebih luas. Pada tahun 1975, Coca-Cola semakin tertinggal setelah Pepsi mengeluarkan Pepsi Challenge, seperti challenge yang ada di zaman sekarang. Tercatat bahwa ada 11 juta orang lebih di Amerika yang mengikuti tantangan dari Pepsi. Tantangannya itu adalah mengajak seseorang secara random untuk meminum 2 gelas soda tanpa mengetahui produknya. Hasilnya adalah rata-rata responden mengatakan bahwa rasa Pepsi lebih enak. Inovasi Pepsi tersebut menunjukkan bahwa mereka mengungguli Coca-Cola di tahun 80-an. Demi menghadapi persaingan Pepsi tersebut, Coca-Cola bahkan sempat mempertimbangkan untuk mengubah secret ingredient mereka agar bisa menyaingi rasa dari Pepsi. Maka dari sini, Coca-Cola mengeluarkan produk bernama New Coke. Namun, tak diduga-duga, penerimaan masyarakat terhadap produk baru tersebut jauh di bawah harapan Coca-Cola. Produk lama dengan resep rahasia Coca-Cola yang terus digunakan hingga sekarang untuk kembali menyaingi Pepsi dalam The Cola Wars, pertarungan antara dua brand besar minuman bersoda. Pepsi yang dulunya dituduh sebagai imitator dengan Coca-Cola yang kalah strategi marketing dengan Pepsi. Menurut video yang diunggah akun Threadcathless, sekitar 10% dari pendapatan Coca-Cola dialokasikan untuk advertising dan marketing. Jika pendapatannya sekitar 41 miliar US dollar, dapat dihitung budget advertising sekitar 4 miliar US dollar. Itu adalah biaya iklan di seluruh wilayah.
Terkadang setiap wilayah memiliki cara pendekatan konsumen yang berbeda, tapi dengan budget yang besar, tim advertising bisa lebih leluasa untuk bereksperimen dan berkreativitas. Tak heran jika hampir setiap taktik marketing Coca-Cola sukses dalam memikat hati para konsumen. Bahkan perusahaan ini dijuluki sebagai rajanya dunia marketing. Coca-Cola tidak hanya sekedar menjual minuman. Kita bisa menilai bagaimana mereka lebih menjual pesan positif, seperti kebahagiaan di setiap iklan komersial yang dibuat. Hal ini bisa membuat semua orang merasa dekat dengan Coca-Cola. Dengan konsep itu, Coca-Cola meluncurkan berbagai mesin minuman yang sangat unik dan bahkan sempat hits di media sosial. Happiness Machine. Salah satunya yaitu mesin penjual minuman yang didesain mengeluarkan minuman dengan cara memeluknya, yaitu vending machine Hook Me Coke. Ada pula mesin Special Coke Machine di salah satu kampus. Sengaja dirancang dapat mengeluarkan minuman berkali-kali, sehingga orang berpikir mesin tersebut tengah rusak. Mesin tersebut sukses membuat para pelanggan Coca-Cola tertawa dan senang. Bahkan hal ini sangat menyebarkan positive vibes, seperti teman-teman di sekitarnya ikut tertawa bahagia. Ada juga vending machine yang mengelabui pelanggannya. Di saat pelanggan ingin memijat layar untuk memilih Coke, layar tersebut bergerak hingga si pelanggan pun sempat berhenti dan memijat dengan keras hingga Coke tersebut akhirnya keluar. Namun, teknik ini mengelabui si pelanggan karena botolnya dibuat seperti mengecoh Coke Zero dengan dilapisi Coke biasa. Pelanggan jadi tertawa karena tampilan layar di vending machine tadi seperti meledek si pelanggan. Share a Coke. Mungkin ini adalah campaign Coca-Cola yang paling menarik. Campaign ini bukanlah ide yang sederhana, namun hasilnya mengagumkan dengan berjalan sekitar 2 tahun. Shake a Coke merupakan campaign dengan botol Coca-Cola berlabel 150 orang yang mungkin salah satunya bisa jadi nama kita. Dimulai pada tahun 2011, campaign ini mampu meningkatkan 7% penjualan. Tidak hanya itu, campaign ini juga meningkatkan 870% kunjungan di Facebook Coke dengan jumlah likes bertambah 39%. Coca-Cola juga mengeluarkan kemasan Coca-Cola kaleng yang bisa dibagi 2 dan diminum bersama seorang teman terdekat kita. Begitu juga dengan kemasan botol Coca-Cola. Kita hanya perlu seorang teman untuk melepaskan tutup botol dan meminumnya. Di mana konsep ini disebut dengan friendly twist. Uniknya botol ini tidak bisa dibuka kalau tidak diputar dengan botol lainnya. Together is beautiful. Iklan Coca-Cola tidak bisa lepas dari tema kebersamaan dengan keluarga dan teman-teman. Agar hal itu melekat dengan ikatan konsumen, Coca-Cola bahkan membuat tagline yang berbunyi Together is beautiful. Coca-Cola ditargetkan menarik konsumen, keluarga, dan kelompok masyarakat. Ketika sedang berkumpul bersama teman-teman, maka kita akan teringat dengan Coca-Cola. Coca-Cola ingin menjadi bagian dari kebersamaan setiap orang. Iklan Coca-Cola juga lebih ekspresif dan menunjukkan emosi agar mengena di hati masyarakat. Eksis di event olahraga. Mungkin kamu sempat berpikir, Coca-Cola merupakan minuman yang kurang menyehatkan bagi tubuh jika terlalu sering meminum minuman bersoda. Demi menghapus stigma tersebut, Coca-Cola aktif menjadi sponsor event olahraga besar seperti FIFA World Cup dan Coca-Cola Olympic. Bahkan, Coca-Cola juga menggait para atlet untuk menjadi bintang iklan minuman mereka. Seorang anak kecil berjalan ke vending machine yang menjual Pepsi dan Coca-Cola, lalu memencet tombol Coca-Cola. Ia lantas meletakkan 2 kaleng Coca-Cola yang dibelinya dan meratakan 2 kaleng di bawah.
Anak kecil itu lalu menginjak kedua kaleng tersebut untuk memencet tombol Pepsi. Ternyata ia ingin membeli Pepsi, namun tombolnya terlalu tinggi, sehingga membeli 2 kaleng Coca-Cola untuk pijakan. Ini merupakan cerita dalam salah satu iklan yang menunjukkan persaingan terbuka antara Coca-Cola dan Pepsi, alias The Cola Wars. Keluarnya Pepsi dari pasar Indonesia mengingatkan kembali akan istilah lama itu, Cola Wars. Persaingan memang terus berlanjut, meskipun dari segi branding, survei menyatakan merek Coca-Cola sudah jauh lebih unggul. Pepsi Now Challenge. Pada tahun 1980-an, Pepsi melakukan strategi marketing yang bernama Pepsi Challenge. Pepsi Challenge sendiri adalah uji rasa pada 2 minuman soda tersebut, di mana mereka mengumpulkan sukarelawan untuk mencicipi kedua rasa minuman tersebut dengan mata tertutup dan menghilangkan brand dari minuman yang dicobakan. Kemenangan mutlak menjadi milik Pepsi. Coca-Cola tidak percaya dengan Pepsi Challenge hingga mereka melakukan reka ulang. Akan tetapi hasil yang didapat tetap sama. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa rasa Pepsi lebih manis daripada Coca-Cola. Pepsi sempat menjual minuman bening. Pada 13 April 1992, PepsiCo memperkenalkan Crystal Pepsi atau minuman bening di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Sayangnya, umur Crystal Pepsi tidak bertahan lama setelah kemunculan Tap Clear buatan pesaingnya, Coca-Cola, yang hadir pada 14 Desember 1992. Semenjak kehadiran Tap Clear itu, penjualan Crystal Pepsi merosot pada akhir 1993. PepsiCo menarik Crystal Pepsi dari pasaran. Sempat diprotes karena dituding sindir kulit hitam. Tahun 2017 lalu, Pepsi mendapat kritikan dari warganet Amerika Serikat karena mengunggah iklan terbaru mereka yang dibintangi Kendall Jenner. Dalam iklan tersebut, Kendall memberikan Pepsi kepada polisi yang sedang berjaga dalam aksi demonstrasi. Banyak warganet menyebut iklan tersebut pro terhadap polisi dan menyepelekan penembakan polisi terhadap laki-laki kulit hitam. Karena kritikan dari warganet itulah yang membuat Pepsi akhirnya meminta maaf dan take down iklan tersebut yang diunggah di YouTube. Pernah menjual Pepsi Blue? Masih ingat dengan Pepsi Blue? Minuman yang diluncurkan pada 2002. Ini adalah jawaban bagi mereka yang suka dengan varian cola bercita rasa manis vanila dan sentuhan akhir berry. Sayangnya, kehadiran minum ini juga menuai banyak kecaman. Dikutip dari Business Insider, minuman ini mendapat protes lantaran menggunakan Blue One, sejenis pewarna yang dilarang di beberapa negara. Karena itulah, pada 2004, produk Pepsi Blue dihentikan di Kanada dan Amerika Serikat. Penurunan konsumsi minuman bersoda terus membuat kedua perusahaan kompak merambah bisnis baru untuk terus bertumbuh. Seiring dengan langkah tersebut, Pepsi mencatatkan kinerja pendapatan usaha yang relatif lebih stabil. Berbanding terbalik dengan Coca-Cola yang tampak tertekan dengan pendapatan yang terus menurun. Dilansir Statista.com, pendapatan tahunan PepsiCo tumbuh tipis setelah mengalami penurunan pada 2015. Pendapatan tercatat 64,66 miliar US dollar, naik 1,8% dibandingkan tahun sebelumnya, atau naik 2,53% dalam 4 tahun. Saat ini, perusahaan memiliki beragam merek. Sebanyak 60% diantaranya adalah produk makanan dan sisanya produk minuman. Di sisi lain, pendapatan Coca-Cola Company tercatat terus merosot sejak 2013. Pada 2018,
pendapatan tercatat 31,86 miliar US dollar, turun 10% dibandingkan periode tahun lalu, atau anjlok total 33,65% dalam 4 tahun. Saat ini perusahaan memiliki lebih dari 500 merek termasuk Sprite dan Columbia Pictures. Meski pendapatan merosot, namun minuman unggulan Coca-Cola Company, yaitu Coca-Cola, tercatat sebagai merek minuman bersoda paling bernilai di dunia pada 2018. Berdasarkan data yang dikumpulkan statista.com, nilai merek Coca-Cola mencapai 30,38 miliar US dollar, mengalahkan Pepsi yang berada di posisi kedua dengan nilai 20,3 miliar US dollar. Sementara, merek Sprite yang berada dalam satu payung bisnis dengan Coca-Cola berada di posisi ke-6 dunia dengan nilai 4,42 miliar US dollar, mengalahkan rivalnya Mountain Dew yang satu grup dengan Pepsi. Mountain Dew berada di posisi ke-8 dunia dengan nilai 3,3 miliar US dollar. Pepsi memang cukup familiar di Indonesia. Minuman ini mudah sekali ditemukan di restoran cepat saji atau minimart sekalipun. Sayangnya, para penggemar Pepsi kini harus menghadapi kabar soal hengkangnya Pepsi di Indonesia. Alasan pasti karena Pepsi tidak lagi dijual di Indonesia adalah karena berakhirnya kontrak kerja antara Pepsi Inc. dan PT Anugerah Indofood Barokah Makmur atau AIBM. Keduanya telah sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama lagi. Pepsi mulai masuk ke Indonesia pada September 2013 silam melalui perusahaan patungan yaitu PT Asahi Indofood Beverage Makmur atau AIBM dan PT Indofood Asahi Sukses Beverage. Keduanya berhasil menyelesaikan transaksi akuisisi saham PT Pepsi Cola Indo Beverage. Setelah 6 tahun berjaya, Pepsi Indonesia kemudian mengumumkan kontrak antara AIBM dan PepsiCo Inc. telah berakhir. Keduanya pun sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama lagi. Hengkangnya Pepsi juga berdampak pada suplai Pepsi di beberapa restoran dan toko. Salah satunya adalah KFC. Walaupun telah resmi putus kontrak dengan Indofood, pihak dari PepsiCo berharap bisa balik lagi ke pasar Indonesia dengan merek minumannya yang terkenal, yaitu Pepsi, Mirinda, 7up, dan Mountain Dew. Hal ini disampaikan langsung melalui keterangan resmi dari laman mereka, yaitu pepsico.com. PepsiCo berharap dapat kembali ke pasar Indonesia dengan merek minumannya yang terkenal di masa mendatang. Pepsi Challenge bukan hanya gimmick semata. Hal ini dapat dibuktikan dari studi internal Coca-Cola mengonfirmasi bahwa konsumen memang lebih menyukai rasa minuman bersoda rivalnya Pepsi. Strategi ini nyatanya mampu membuat Pepsi menggandakan penjualan dan memperluas pangsa pasar mereka, terutama di Amerika Serikat. Jika bertahun-tahun sebelumnya, Coca-Cola berkuasa hingga dekat dengan pemerintah Amerika Serikat karena produknya yang dibutuhkan oleh tentara Amerika Serikat dan menunjukkan lambang patriotisme, Pepsi akhirnya mampu mengejar ketertinggalan dengan menguasai hampir 90% pangsa pasar minuman ringan jenis soda pada 1983. Menangkal penjualan yang terus terpuruk, Coca-Cola mengeluarkan beberapa jurus berbeda. Tahun 1982 misalnya, perusahaan merilis minuman bertema diet, yaitu Diet Coke. Tahun berikutnya, Coca-Cola merilis Coke dan Diet Coke versi bebas kafein dan menggunakan sirup jagung sebagai pengganti gula. Jurus-jurus pemasaran kedua brand besar minuman bersoda tidak lengkap tanpa membahas bintang iklan yang mereka libatkan. Mulai dari olahragawan, penyanyi terkenal, sampai pemain film pernah terlibat dalam iklan kedua perusahaan tersebut.
Perang besar keduanya kini terus berlanjut ke dunia maya. Sementara itu, Coca-Cola menjadi pemenang dengan penggemar Facebook dan Twitter yang lebih banyak dibandingkan dengan Pepsi. Laman Facebook Coca-Cola diikuti oleh sekitar 107 juta akun. Sementara itu, Pepsi diikuti oleh lebih dari 37,8 juta akun. Bagaimana menurutmu? Kira-kira pesaing marketing seperti apa yang akan Coca-Cola dan Pepsi luncurkan selanjutnya?